Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eko Surono Kandi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastutik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan tujuan pembelajaran calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Tugas demonstrasi kontekstual kali ini adalah wawancara dengan pemimpin atau kepala sekolah, dengan panduan pertanyaan wawancara yang sudah disediakan di LMS. Kegiatan wawancara saya lakukan kepada 3 kepala sekolah. Bapak Sudaryanto, Kepala SDN Kandat 1 Merangkap SDN Karangrejo 1. Bapak Ainul Mubarok, Kepala SDN Pule 1 Merangkap SDN Sumberjo 2. Dan Bapak Arif Gunawan, Kepala SMK Swasta Umatan Wasaton Rembang Ngadilui. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum Pak. Salam. Pak, ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Bapak Kepala Sekolah. Ini terkait dengan tugas di LMS atau di modulnya guru penggerak. Ini seorang guru penggerak diminta untuk mewawancarai kepala sekolah untuk menggali pengalaman dalam hal pengambilan keputusan, terutama adalah keputusan yang mengandung dilema. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan pemandu. Nanti saya mohon bantuan dari Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ada beberapa pertanyaan pemandu untuk menjawab modulnya. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Jadi untuk dilema etika ini jawaban saya, ini ada 2 hal yang harus diselesaikan, yang 2 hal itu sama-sama benar, sehingga saya harus menyelesaikan itu. Saya kira yang disebut dengan dilema etika. Berarti ada 2 hal yang sama-sama benar yang harus dipilih salah satu, Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau keputusan itu sama-sama benar, maka saya akan mengambil keputusan yang saya dasarkan dengan 1 aturan. Kemudian yang kedua, saya mengambil dengan kebijakan yang dimiliki oleh sekolah. Berarti dasarnya adalah yang pertama peraturan dan kebijakan sekolah, Iya. Manajemen berbasis sekolah. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau untuk mengambil kesimpulan, saya tidak lupa pasti ini mengadakan rapat rembukan dengan teman-teman guru, dan tidak lupa mendasarkan pada aturan yang ada. Jadi musyawarah di sekolah kita ini sangatlah penting saya utamakan. Berarti dasarnya adalah rapat dengan tetap berdasar pada aturan yang berlaku. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau yang pengetahuan saya atau pengalaman saya untuk mengambil kesimpulan yang efektif
itu biasanya saya juga harus berembuk dengan teman-teman guru. Bagaimana untuk pengambilan keputusan ini, walaupun itu nanti semuanya ada pada saya, namun musyawarah itu saya tahu. Jadi tetap berpihak pada musyawarah dan rembukan dalam lingkungan sekolah kita. Ya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini adalah suatu pengambilan keputusan yang sulit, namun kalau keputusan ini saya ambil, ini tetap saya menggunakan berdasarkan aturannya. Jadi selain aturan, ini biasanya ada hal-hal yang menjadi kepedulian dari pihak sekolah, sehingga nanti pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus yang sifatnya etika itu bisa efektif. Jadi tetap pada dasar aturan yang berlaku. Berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya. Jadi untuk pengambilan kasus-kasus seperti itu, maka kalau terjadwal saya kira kurang pas ya. Jadi menurut saya kalau ada kasus itu saya sesegera mungkin untuk menyelesaikan kasus itu. Jadi tidak terjadwal seperti itu. Jadi di mana ada kasus itu segera kami selesaikan dengan cara diselesaikan dengan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi tidak ada waktu yang terjadwal dan berusaha untuk langsung menyelesaikannya. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi keputusan-keputusan yang saya ambil itu terasa mudah ketika itu dimusyawarahkan dengan baik itu teman guru, kemudian mungkin komite, orang tua, atau mungkin pengawas sekolah. Sehingga pengambilan keputusan itu tidaklah sulit. Jadi faktor yang membantu adalah dengan musyawarah dengan guru, komite, orang tua, dan pengawas sekolah. Terus yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jadi untuk pengambilan keputusan dilema etika seperti itu, maka bisa saya simpulkan bahwa saya tidak mengambil keputusan sendiri karena belum tentu, saya menyadari belum tentu itu benar. Oleh karena itu saya tetap berkonsultasi, baik itu berkonsultasi tadi seperti stakeholder yang ada di sekolah kita, sehingga keputusan yang selama ini yang saya pakai ternyata aman-aman saja dan baik-baik saja. Saya kira itu. Berarti intinya tidak mengambil keputusan secara sepihak atau sendiri, tetapi tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dengan stakeholder terkait, Pak. Iya, saya kira itu. Terima kasih Pak sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas modul 3.1 ini. Semoga sangat bermanfaat. Karena sudah selesai, saya mohon pamit. Terima kasih. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Kadi. Maksud saya kesini ini tadi mau menjalankan tugas di LMS modulnya guru penggerak. Di modulnya guru penggerak itu ada tugas mewawancarai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan. Keputusan yang seperti apa Pak? Keputusan yang mengandung dilema etika. Ini nanti ada beberapa pertanyaan pemandu yang ada di LMS. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti minta bantuan ke Pak An untuk menjawab.
jawabannya formal atau secara santai? Seakan sampai Pak. Monggo. Saya Dimulai nih Pak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah ini Pak, saya harus memilih dua jawaban atau satu pilihan dari dua hal yang benar. Memilih dari dua jawaban yang benar. Berikutnya Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya mengambil kebijakan atau keputusan dengan jalan musyawarah. Jalan musyawarah. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya dalam mengambil keputusan melalui musyawarah berlandaskan aturan yang ada. Musyawarah dengan berdasarkan peraturan. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melalui musyawarah. Melalui musyawarah, tetap berlandaskan pada musyawarah. Ini paling penting musyawarah. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah ini Pak, yang pasti adalah perbedaan pendapat dalam pelaksanaan musyawarah. Dalam musyawarah. Berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal. Jadi kalau ada situasi kondisi yang ada kasus kayak dilema etika, saya sih secara cepat dan tepat melaksanakan musyawarah untuk mengambil kebijakan berlandaskan aturan yang ada. Jadi intinya musyawarah. Musyawarah. Dan lihat sikap. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Kalau di ranah pendidikan atau sekolah bisa pengawas, bisa guru, bisa komite, bisa wali murid. Bisa pengawas, komite, bahkan sampai wali murid. Wali murid. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengalaman pembelajaran yang bisa saya ambil di sini bahwa dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan yaitu dengan cara melalui musyawarah berlandaskan aturan yang ada. Itu Pak. Ada lagi Pak kan? Itu tadi sudah pertanyaan terakhir Pak. Terima kasih atas bantuannya. Kalau ada lagi yang bisa Bermanfaat bagi dibantu, saya. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Saya ingin undur diri. Mohon pamit. Sekali lagi terima kasih Pak. selamat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti masuk dari kedatangan saya ke SMK. Hari ini adalah saya ingin mewawancarai Pak Arif sebagai kepala sekolah SMK terkait dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seperti itu. Ini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk Pak Arif untuk berbagi pengalaman. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasinya saya dari sumber-sumber informasi yang benar-benar relevan Pak. Itu, jadi saya benar-benar dapat sumber informasi Dari sumber yang relevan. Yang berikutnya Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau seperti itu biasanya saya mengadakan musyawarah Pak. Musyawarah dengan para dewan guru. Berikutnya yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Pertama saya identifikasi terlebih dahulu
Terus kedua saya kumpulkan informasi, setelah itu kumpulkan bukti-bukti yang ada. Ya. Berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang saya lakukan tadi ya Pak, kalau yang efektif menurut saya adalah musyawarah. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan bagi saya itu bagaimana sikap saya bisa berbuat adil, artinya tidak membela salah satu pihak. Tentang keadilan ya. Berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau selama ini saya tidak punya jadwal, Tidak berjadwal, tidak terjadwal. Tapi kalau sudah ada kasus seperti itu, segera saya selesaikan. langsung diselesaikan. Terima kasih. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang membantu saya jika ada keputusan kasus seperti itu ya Pak, itu biasanya pihak-pihak fungsionaris sama dewan guru itu yang paling membantu saya. Fungsionaris dan dewan guru. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Yang saya ambil itu kita tidak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa. Artinya dalam apapun keputusan kita ambil harus diambil secara bijak dan terburu-buru. Dalam mengambil tidak terburu-buru. Terima kasih Bapak. Dari beberapa pertanyaan tadi sudah dengan utarakan dengan berbagi pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan. Saya undur diri, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama Pak. Analisis dan refleksi dari wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Dari ketiga kepala sekolah, secara umum belum mengenal 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Tentang 9 langkah pengujian, ketiga kepala sekolah belum menerapkan. Ketiganya masih mendasarkan pengambilan keputusan pada aturan baku dan pada hasil musyawarah dengan guru dan dengan stakeholder terkait. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan dari ketiga kepala sekolah adalah meskipun belum mengenal teori tentang 4 paradigma dan 3 prinsip, tetapi semuanya sudah mendasarkan landasan pikir ke arah hasil akhir, bersandar pada peraturan dan memegang rasa peduli. Tidak ada yang menonjol dari ketiga kepala sekolah, semuanya masih mendasarkan keputusan sebagai hasil dari musyawarah. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Kepala sekolah dalam pengambilan keputusan mendasarkan pada konsultasi dengan stakeholder yang ada, sehingga hasil keputusan dapat lebih dipertanggungjawabkan. Kepala sekolah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ukuran efektivitas yang dipakai masih sebatas keputusan itu disetujui forum, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan menurut aturan. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Dengan melihat kenyataan di lingkungan saya masih banyak yang belum mengenal 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Kedepannya saya akan berusaha mengenalkan sekaligus berusaha memberikan contoh penerapan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah.
Berbagi pemahaman dengan kepala sekolah dan rekan guru bisa dilakukan secepatnya dan tidak harus melalui forum resmi, tetapi melalui pendekatan deduktif dan melakukan contoh nyata. Kesimpulan: setelah melakukan wawancara dengan 3 kepala sekolah, ketiganya belum mengenal teori 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Meskipun mereka sudah menerapkan dasar-dasar pemikiran berbasis hasil akhir, peraturan dan rasa peduli. 9 langkah pengujian belum diterapkan sepenuhnya. Secara umum kepala sekolah masih mendasarkan pengambilan keputusan pada hasil musyawarah yang berlandaskan pada aturan yang berlaku. Demikian tugas dari saya, terima kasih. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.